Selamat malam rekan-rekan guru sekolah minggu yang terkasih di dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam persekutuan doa yang diikuti oleh guru-guru sekolah minggu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita akan berdoa untuk mengawali persekutuan kita malam ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan yang terus mengiringi hidup dan pelayanan kami. Khususnya kami para guru sekolah minggu di Indonesia, dari kota Sabang hingga pada segala kota menuju Merauke. Bapa, kami rindu mempersembahkan waktu ini untuk memuji Engkau, berdiam di hadirat-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dan berkatilah kami ya Tuhan, sebab daripada-Mu saja hikmat dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama mari kita akan melantunkan pujian yang diangkat dari Mazmur 23. Lagu yang baru saja kita lantunkan adalah isi hati seorang gembala muda, yaitu Daud, yang menikmati pengalaman jasmani dan rohani yang indah bersama Tuhan. Lalu dalam pengalamannya sebagai gembala, ia kemudian memposisikan diri menjadi sang domba. Betapa enaknya jika domba itu memiliki gembala yang baik, hidupnya akan terjamin, bahkan dari bahaya pun dia terlindungi. Domba memang adalah hewan yang kurang pintar, sehingga ia harus sangat bergantung pada gembala. Dia tidak bisa mencari makan minumnya sendiri dan tidak bisa melindungi dirinya dari musuh. Namun seorang gembala bertanggung jawab untuk memelihara domba-dombanya.
Gembala akan membawa mereka menemukan rumput dan air, melindungi mereka dari binatang buas, bahkan berjaga di pintu kandang mereka, sehingga tidak ada yang mengganggu domba-domba itu jika tidak berhadapan dengan sang gembala. Padang rumput yang hijau. Saat membaca frase ini tentu pikiran kita mengarah pada padang rumput yang sangat hijau, seperti yang kebanyakan ada di New Zealand misalnya, tempat domba-domba paling banyak diternakkan. Namun pada kenyataannya, kebanyakan padang di Israel mendapat curah hujan yang sangat sedikit. Pada beberapa bulan tertentu memang ada hujan. Seperti inilah penampakannya ketika curah hujan paling banyak. Akan tetapi, dalam banyak bulan yang lain, padang-padang di Israel nyaris kering. Hanya kelembapan udara yang membuat rumput-rumput kecil masih bisa bertumbuh. Meski begitu, para gembala tetap berusaha membawa domba-domba menemukan rumput untuk dimakan. Meski dari sesuap demi sesuap berikutnya. Memang tidak berlebih, tetapi masih cukup buat mereka. Beginilah kira-kira rerumputan yang masih bisa tumbuh dan mencukupi kebutuhan domba-domba yang disebut sesuap demi sesuap tadi. Namun bukankah para gembala tidak meninggalkan domba-domba mereka pada saat padang mengering? Mereka tetap memimpin, menemani, dan membawa para domba menemukan rumput-rumput itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah pemandangan yang Daud lihat saat menulis Mazmur 23. Dia memang melihat ada saatnya rerumputan itu begitu hijau sehingga domba-dombanya bisa kenyang makan. Tetapi dia melihat pula ada banyak saat yang lain di mana padang itu kering dan hanya sedikit rumput yang bisa mencukupi domba-dombanya. Dan begitu pula lah kenyataan hidup yang kita alami. Ada masa kelimpahan, ada masa kekeringan, ada masa yang terasa mudah dijalani, tetapi ada juga masa yang sulit ditempuh, misalnya seperti saat ini. Namun sebagaimana Daud mengibaratkan kita bagai domba-domba yang tidak tahu banyak tentang hidup dan segala misterinya, kita mau berpegang pada Sang Gembala yang akan tetap membimbing kita dalam segala keadaan. Senapas dengan hal ini, Paulus juga pernah menulis demikian dalam Filipi 4 ayat 11-12. Saya mengemukakan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Inilah kuncinya, selalu percaya ada Tuhan yang membimbing dan selalu belajar merasa cukup dalam segala keadaan. 2021 memang masih menyimpan cerita. Kita belum tahu bagaimana akan menjalaninya. Namun satu hal pegangan kita, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembala kita yang sangat bertanggung jawab dan setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan akan terus membimbing kita menjalani 2021 ini. Mari kita semakin bergantung dan bersandar kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Rekan-rekan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, dari tempat kami masing-masing, kami rindu menaikkan doa dengan satu hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya bagi para pemimpin negeri ini. Biar Bapa saja yang selalu menjadi sumber hikmat dan tuntunan bagi mereka, agar dalam mengambil setiap langkah dan keputusan, oh Tuhan, kiranya Engkau turut beracara dan memakai mereka menjadi alat-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka karena COVID-19 maupun bencana alam atau tragedi yang lain. Allah Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan yang melimpah-limpah. Tidak ada penghiburan dari dunia yang sanggup menolong, tetapi Engkau saja yang mampu membebat setiap hati yang luka. Biar segala peristiwa menyedihkan yang terjadi membuat mereka justru semakin mencari dan bergantung kepadamu.
Kami berdoa bagi gereja dan jemaat, para gembala, hamba Tuhan, aktivis gereja, dan khususnya guru sekolah minggu, agar kami terus diberi kesehatan dan kemampuan untuk melayani dengan sukacita dan segenap hati, khususnya dalam masa pandemi ini, di mana kami melayani dalam berbagai keterbatasan. Ya Tuhan, beri kami hikmat dan pertolongan-Mu, agar kami tetap dapat menjangkau anak-anak untuk terus bertumbuh mengenal Engkau. Kami berdoa buat segala pergumulan pribadi kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami percaya Engkaulah yang paling mengenal dan Engkau yang paling tahu waktu yang tepat untuk memenuhi setiap keperluan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala doa kami. Amin. Rekan-rekan guru sekolah minggu yang terkasih, mari kita menutup persekutuan doa kita malam ini dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa sumber damai sejahtera, dan biarlah kita terus berjalan bersama putranya dengan penyertaan dari Roh Kudus yang senantiasa menopang kita. Selamat beristirahat saudara-saudaraku yang terkasih, sampai jumpa dalam persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.